Balik lagi sama gue di channel Ianologi. Cerita kali ini datang langsung dari salah satu subscriber Ianologi asal kota Depok. Kita panggil aja namanya Kinan. Kinan ini perempuan ya. Jadi Kinan ini adalah alumni program studi teknik geologi di salah satu universitas ternama yang ada di Indonesia. Kejadian horor ini Kinan alami ketika Kinan ini sedang melaksanakan tugas pemetaan di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Dan kejadian ini dialami Kinan pada tahun 2017 yang lalu. Jadi pada semester genap tahun 2017, Kinan bersama teman-teman yang lain di jurusan teknik geologi mendapat tugas untuk melakukan pemetaan sebagai salah satu syarat kelulusan salah satu mata kuliah. Nah, kebetulan Kinan dan 7 temannya ini mendapat tugas pemetaan di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Tugas pemetaannya ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, pasti sebagian dari kalian ada yang belum tahu ya, apa sih pemetaan geologi itu? Jadi pemetaan geologi merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi geologi permukaan yang menghasilkan suatu bentuk laporan berupa peta geologi, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran susunan batuan pada lokasi penelitian. Pemetaan biasanya dilakukan di alam terbuka. Singkat cerita, berangkatlah Kinan beserta ke-7 temannya dan ada 2 dosen yang ikut untuk mendampingi waktu itu. Setibanya di sana, mereka pun langsung beristirahat di asrama yang berdiri di atas tanah seluas 15 hektar. Luas juga ya tanahnya. Hari pertama, ketika selesai sarapan dan mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa, Kinan dan teman-temannya pun bersiap-siap untuk berangkat melaksanakan pemetaan hari pertama. Jadi dosen ini membagi mahasiswa dan mahasiswinya ke dalam 2 kelompok. Jadi satu kelompoknya ini terdiri dari 4 orang. Nah, di kelompok Kinan ini ada Kinan, ada Aldi, ada Anggi, dan ada Mala. Ketika akan berangkat, entah kenapa Kinan ini tiba-tiba ngerasa gak enak badan. Aduh, kok aku tiba-tiba gak enak badan ya? Meski demikian, Kinan pun akhirnya maksakan dirilah untuk ikut karena kan hari pertama juga ya waktu itu. Akhirnya Kinan dan teman-teman yang lainnya pun berangkat ke lapangan. Tak terasa sudah 1 jam mereka menapaki jalan setapak. Jadi kondisi treknya ini jalan setapak, tanah beserta bebatuan. Di sebelah kanannya itu ada pepohonan, pohon pinus gitu ya. Jadi posisinya ada di atas, di sebelah kirinya itu ada sungai. Waktu itu jam menunjukkan pukul 12 siang dan cuaca sedang cerah-cerahnya. Ketika Kinan dan yang lainnya ini sedang melewati trek menanjak, dari kejauhan kira-kira 20 meter, Kinan ini melihat ada sesosok wanita memakai kemben melambaikan tangannya ke arah Kinan sambil tersenyum. Seolah-olah wanita ini mengajak Kinan untuk datang. Sontak Kinan pun terkejut. Lalu Kinan ini bertanya kepada yang lain, apakah teman-teman yang lain ini melihat apa yang Kinan lihat? Dan teman-temannya malah mengira kalau si Kinan ini halu, karena kan kebetulan pada hari pertama itu ya Kinan sedang tidak enak badan. Kalian lihat nggak sih? Kamu lihat apa, Nan? Ih, itu loh, ada perempuan pakai kemben di ujung tanjakan sana. Dia lagi ngeliatin ke arah kita tahu, ih. Perempuan? Perempuan apaan sih, Nan? Orang kita nggak ngeliat apa-apa. Ya kan, La? Iya, bener Nan. Kamu halu kali, Nan. Iya kali ya.
Lalu mereka semua pun melanjutkan perjalanannya kembali. Yang mau tidak mau, trek yang mereka lewati ini menuju ke arah wanita yang Kinan lihat tadi. Anehnya, semakin mereka berjalan mendekat, si sosok wanita tersebut menghilang entah kemana. Tak lama setelah wanita tersebut menghilang, tiba-tiba Kinan ini melihat hal yang lebih menakutkan. Jadi ketika sedang berjalan, di barisan pohon pinus sebelah kanan itu, tepat di depan Kinan, Kinan melihat ada rambut wanita yang panjang menjuntai. Sambil mendongak, perlahan Kinan pun mencoba mencari tahu rambut tersebut itu dari mana. Betapa terkejutnya Kinan ketika ia tahu bahwa rambut tersebut berasal dari kepala yang tersangkut di pohon pinus. Yang bikin tambah merinding, ternyata kepala tersebut tidak memiliki anggota badan lain, alias buntung. Kinan pun langsung berteriak. Lalu teman-temannya pun terkejut dan segera menghampiri Kinan. Ketika ditanya, Kinan ini hanya jongkok sambil menutup matanya, lalu menunjuk ke arah pohon tersebut. Itu. Tapi lagi-lagi teman-temannya tidak melihat apapun di pohon tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya Kinan pun mulai berani untuk melihat kembali ke arah pohon tersebut. Dan akhirnya kepala tersebut sudah tidak ada. Kinan pun memohon untuk segera pulang ke asrama. Dan mau gak mau, teman-temannya pun ya harus mengikuti keinginan Kinan waktu itu. Akhirnya, pemetaan pada hari pertama hanya berlangsung sampai dengan pukul 12 siang. Sampainya di asrama, mereka semua pun bersih-bersih, lalu pergi ke kamarnya masing-masing. Sorry ya, aku jadi ngerepotin kalian. Hari kedua, kondisi Kinan ini tak kunjung membaik. Dan akhirnya Kinan diinstruksikan untuk istirahat saja di kamar dan tidak mengikuti pemetaan pada hari kedua. Akhirnya setelah sarapan bersama, teman-teman Kinan dan dosen pendamping pergi ke lapangan, sementara Kinan kembali ke kamarnya untuk istirahat. Udah, kamu istirahat aja di kamar ya. Ya udah, kalian hati-hati ya. Aku mau balik ke kamar dulu. Tak lama tertidur, sekitar pukul 10 pagi, Kinan ini terbangun karena ingin buang air kecil. Kinan pun beranjak dari tempat tidurnya, lalu berjalan ke kamar mandi yang ada di ujung lorong. Jadi deskripsi asramanya ini dari pintu masuk, nah kiri ke kanannya ini lorong, kiri kanan ini. Dan ada beberapa kamar di lorong tersebut, dan di masing-masing ujung lorongnya ini terdapat toilet. Jadi untuk yang menginap di asrama ingin ke toilet ya, jadi harus keluar kamar dan pergi ke ujung lorong tersebut. Ketika keluar kamar, tiba-tiba Kinan melihat Anggi sedang berlari dari arah luar, lalu masuk ke asrama dan belok ke lorong kiri. Ketika dipanggil, Anggi ini hanya diam dan tidak menoleh sama sekali. Anggi, kok kamu balik ke asrama sih? Emang pemetaannya nggak jadi? Kinan pun terdiam beberapa saat. Kondisi pada waktu itu cukup hening karena Anggi ini hanya terdiam dan Kinan pun juga sama menunggu respon Anggi. Setelah beberapa saat terdiam, lalu Anggi pun melanjutkan perjalanannya ke ujung lorong sebelah kiri. Nah, di situ feeling Kinan ini mulai nggak enak. Ada apa nih sebenarnya? Lalu akhirnya Kinan ini memutuskan untuk kembali ke kamar dan tidak jadi pergi ke toilet. Akhirnya dengan sangat terpaksa karena takut juga, Kinan menahan buang air kecil sampai pukul 6 sore. Sampai teman-temannya ini pulang semua ke asrama. Bayangin tuh berapa jam nahan kencing. Malam pun tiba. Ketika sedang makan malam, Kinan ingin memastikan apa yang dilihat tadi pagi benar Anggi atau tidak. Lalu Kinan pun bertanya kepada Anggi. Dan dengan muka dan nada serius, Anggi ini menjawab bahwa
sejak pagi sampai sore hari itu Anggi sama sekali tidak pulang ke asrama. Hal tersebut didukung oleh pernyataan teman-teman yang lain. Jadi yang Kinan lihat jam 10 pagi itu siapa? Akhirnya mereka pun mencoba mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Jadi ternyata asrama yang mereka tempati itu memang terkenal ya, untuk orang yang sering pemetaan ke sana, terkenal angkernya gitu. Jadi ceritanya 3 tahun yang lalu, sebelum Kinan dan teman-teman yang lainnya ini menginap di asrama itu, ada salah satu mahasiswi juga yang melakukan tugas pemetaan. Nah dia ini, maaf ya, bunuh diri di asrama tersebut karena masalah asmara. Ya, makanya asrama tersebut ya jadi angker sampai sekarang. Dan usut punya usut lagi, ternyata Kinan ini punya semacam pendamping yang diturunkan langsung dari neneknya. Nah itulah mungkin alasan kenapa Kinan ini jadi sensitif ya sama hal-hal yang gaib. Dan waktu itu teman-temannya belum tahu sebetulnya kalau Kinan ini punya penjaga. Setelah pulang dari pemetaan itu, ya akhirnya mereka semua pun tahu, oh Kinan itu ternyata punya penjaga gitu. Ya, itu dia cerita yang datang dari Kinan. Gimana menurut kalian? Serem nggak ceritanya? Oke, itu cerita untuk di video kali ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, gua nggak bosen ngingetin buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.